Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin jamaah rahimakumullah, baik yang berada di Masjid Pangeran Diponegoro maupun yang menyaksikan di tempatnya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini atau kita ngawali malam ini dengan sholat maghrib berjamaah, iktikaf sambil taklim sedikit-sedikit lumayan untuk memperbaiki diri. Taklim itu keberhasilannya bukan hanya menambah ilmu. Kalau hanya menambah ilmu bahkan belum disebut berhasil. Taklim itu menambah iman sehingga menjadi lebih baik dari sebelum taklim. Kalau kita ngaji berulang kali kok masih sama dengan yang kemarin, pola hidup, pola pikir, maka perlu introspeksi diri. Kenapa nih ayat Quran tidak sampai hati? Mungkin hati kita tidak kosong, sudah penuh dengan titik-titik hitam. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, maka muncul satu titik hitam di dalam hatinya. Dua dosa berarti dua titik hitam. Pertanyaannya, dalam sehari semalam kita berbuat dosa berapa kali? Lantas titik hitam yang ada di dalam hati kita berapa banyak lah? Berapa hari, berapa tahun bisa penuh? Sehingga Quran tidak punya tempat lagi di dalam hati kita. Makanya ngajinya tidak sampai melewati leher, tidak sampai melewati tenggorokan, hanya jadi sebuah pengetahuan. Itu pun 2-3 hari sudah hilang, lupa, karena tidak diamalkan kan. Nah, salah satu ciri titik hitamnya banyak itu kalau ngaji
selalu mengatakan alah paling ngono-ngono kuwi. Sehingga sudah nutup. Alah paling kayak gitulah, udah tahu. Nah, karena sudah tahu kan ditutup pintunya. Ya sudah. Tidak mau mendengar. Nah, ini salah satu ciri. Mendengar tetapi tidak masuk ke dalam hati karena tidak jadi iman, tidak muncul energi positif untuk berbuat lebih baik lagi. Nah, jadi ini evaluasi dalam diri kita. Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Bukankah itu dipelajari? Nah, mempelajari itu dalam rangka mengamalkan. Mempelajari mulai dari belajar makhraj, huruf hijaiyah, batasa dan seterusnya, belajar tajwid, belajar membaca Quran dengan baik dalam rangka apa? Mengetahui. Makanya kalau sudah sampai bisa membaca Quran lantas berhenti, bahkan banyak orang yang merasa puas, aku sudah kulino maca Quran setiap bulan minimal khatam 1 kali. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena baca Quran 1 huruf akan Allah kasih 10 kebaikan. Alif lam mim bukan 1 huruf, tapi 3 huruf, berarti akan ada 30 kebaikan. Belum lagi baca alhamdulillahirabbil alamin. 1 ayat berapa huruf, 1 lembar berapa huruf, paling kan 10. Tetapi itu bukan sesuatu terminal yang berhenti. Baca Quran terus harus masuk lagi. Belajar terjemahannya. Kadang-kadang belajar terjemahan gak paham. Ini karpe opo sih? Apalagi tidak ngerti bahasa Arab. Belum karuan terjemahan itu tepat seperti bunyi ayatnya. Karena susah menerjemahkannya. Misalkan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Allahu ilahi, Allah Tuhanku. Ilah sama Rabbi diterjemahkan Tuhan. Berarti karena terjemahan sama, ilah be Rabbi sama. Padahal jauh berbeda. Kalau ditarik ilmu tauhid dari Rabbi, muncul tauhid rububiyah. Kalau ditarik dari ilahi, muncul tauhid ilahiyah. Kok jadi berbeda jauh? Robun itu pada zatnya, pada sifat Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang pencipta, yang memberi rezeki, yang menentukan. Tapi ilahin lari kepada ketaatan kepada Allah.
Nah, di terjemahan tidak cukup. Maka lari lagi ke tafsir Quran. Nah, di Masjid Pangeran Diponegoro setiap Rebo awal, malam Rebo awal ya, Rebo malam Kamis ya. Minggu pertama itu studi tafsir oleh Dr. Zuhad. Kenapa Dr. Zuhad? Karena Dr. Zuhad itu doktornya ilmu tafsir. Hanya beliau jauh rumahnya di Ngalian. Jadi Ngalian Tembalang pakai motor, bawa hutan, bawa orang datang sini. Yang ngaji tidak lebih dari 10 yang ada di sini kan gitu. Wallahu alam kalau di rumahnya masing-masing kan ini bisa dipirsani dari manapun kan gitu. Nah gitu. Setelah tahu ilmu tafsir, apakah selesai? Enggak. Dilaksanakan. Quran akan hebat, nampak hebat kalau Quran dilaksanakan. Kenapa? Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sudah hijrah ya Madinah. Kalau di periode Mekah sebelum hijrah kan berbeda kasusnya ya. Kalau sudah hijrah di Mekah sudah mulai tidak hanya menggarap masalah ubudiyah tapi sosial sampai kenegaraan, politik dan sebagainya. Ekonomi Islam muncul di sana. Karena semuanya menggunakan Quran, maka Madinah tidak sampai berapa lama menjadi sejahtera. Bukan hanya lahiriah, batinnya sejahtera karena imannya kuat. Jadi al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamai tingginya. Kalau di dalam kertas hanya itu aja atau dalam kitab Quran tapi Qurannya disimpan di lemari, sedangkan orang Islam yang ngamalkan ajaran lain tidak muncul Islamnya tinggi. Dia sama aja nantinya. Yang korupsi ya orang Islam. Yang zina ya orang Islam. Yang memanfaatkan kekuasaan juga orang Islam. Karena tidak muncul dalam pelaksanakan, dalam praktek. Tidak nampak ketinggiannya. Sehingga tugas kita sebagai umat Rasulullah. Ingat umat Rasulullah SAW. Tidak ada setelah Rasulullah diutus umat selain umat Rasulullah. Jadi kalau umat Nabi Isa udah selesai periodenya. Sampai kapan periode Nabi Isa? Sampai Nabi atau Rasul berikutnya ditetapkan adalah sebagai Rasulullah. Begitu Rasul ditetapkan sebagai Rasulullah, Quran turun, maka semua akan berubah menjadi umat Rasulullah. Kitab yang lama pun harus melebur dengan kitab Quran. Jadi sama-sama kitab dari Allahnya. Maka tatkala Quran datang tidak ada dualisme kitab. Karena apa? Quran itu membenarkan yang lalu, membenarkan Injil. Berarti kalau melaksanakan Injil pasti melaksanakan Quran. Periode Injil sudah selesai. Nah, jadi sering tidak disadari umat Islam itu hanya cukup megang Quran. Coba bayangkan. Tatkala ada seorang disumpah jabatan. Quran diletakkan di atas kepala yang disumpah sambil mengucap demi Allah tidak akan
menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, macam-macam gitu. Apa pengaruh? Pengaruhnya bukan pada Quran, pada ucapannya demi Allah. Kalau dalam bahasa Arab wallahi atau pakai billahi atau pakai tallahi. Karena huruf qasam itu 3. Bau, ba, dan ta. Demi Allah. Kalau sudah demi Allah tanpa ada Quran di sini sudah mengikat itu sumpah. Nah gitu. Jadi kalau Quran diletakkan hanya pada waktu sumpah, setelah melaksanakan jabatannya lupa Quran, maka jangan heran. Waktu disumpah dengan wallahi korupsi. Waktu disumpah dengan wallahi setelah punya jabatan kezaliman, tidak adil sebagainya. Karena Quran tidak dilaksanakan. Jadi Quran itu dilaksanakan kenapa? Allah nggak butuh. Jangan katakan Allah butuh, enggak. Allah ngasih Quran kepada umat manusia yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Ini kasih sayangnya Allah pada manusia. Ini surat cintanya Allah kepada hambanya. Seandainya tak satu pun manusia yang melaksanakan Quran, kewibawaan, kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Demikian juga semua melaksanakan Quran, kewibawaan dan kekuasaan Allah tidak menjadi tambah. Jadi kalau manusia berbeda, begitu banyak penggemarnya maka kewibawaannya nambah kan? Itu makhluk. Allah enggak. Semua melaksanakan Quran, kewibawaan Allah tidak akan bertambah karena Quran dilaksanakan oleh banyak orang. Demikian juga tatkala Quran tidak dilaksanakan, kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Karena Quran untuk manusia. Allah sudah turunkan Quran. Berulang kali di Quran yang dinilai manusia itu amalnya. Makanya kalau amalnya melaksanakan Quran menjadi baik. Tapi kalau amalnya tidak melaksanakan Quran menjadi jelek, kan gitu aja kan. Kan yang dilihat amalnya oleh Allah. Amal yang mana? Yang baik-baikan. Yang sesuai dengan pedoman Quran. Kita tidak pernah tahu yang baik itu yang mana. Kalau baik menurut manusia relatif. Baik menurut saya, urung karuan, baik menurut orang lain. Baik untuk suatu daerah, belum tentu daerah lain baik. Ini kita kan ke Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah inginkan. Dari kita supaya Allah ngasih balasan pada kita. Maka Allah ngasih nilai Quran. Kalau ingin dapat ganjaran yang baik, ini jalannya. Allah kasih sayang. Kalau nggak diberitahu kita nggak tahu jalan ke surga yang seperti apa. Makanya Quran itu diturunkan untuk hambanya. Setelah ada Quran, sudah ada Quran, hambanya Ratu Yan, terserah dia. Makanya kalau suatu kaum atau seorang katakanlah yang hidup di daerah terpencil, tidak ada dakwah baik secara langsung atau pakai televisi, pakai HP, pakai apa, tidak ngerti Quran karena tidak ada yang datang, bukan menolak, tidak ngerti aja, maka menilai amalnya bukan karena
dasar Quran, karena kaum itu, orang itu belum pernah sama sekali ngerti Quran. Jadi kalau di sini kita tidak mungkin dah ngerti Quran. TV banyak, di HP banyak, internet banyak. Nah ini, kita kalau sudah ada Quran, maka muncul pertanggungjawaban dasarnya Quran. Sehingga akibatnya kalau Quran tidak dilaksanakan, ya terserah, hitung sendiri. Allah kan sudah ngasih rumusnya. Jadi kalau orang itu kasih rumus kata yang gampang menggambarkan. Ini ada lombok nih. Kalau dia makan lombok, sunatullahnya pedes. Karena aturannya lombok itu pedas. Sehingga tatkala dia makan lombok, ingin tidak ingin, maka pedas. Sudah ada aturannya, katakanlah kalau munafik, kalau syirik, Allah nggak akan ngampuni. Berita kalau orang ngambil jalan dengan kemusyrikan sama dengan pingin neraka. Jadi kalau dia makan lombok sama dengan pingin pedes kan gitu. Kalau nggak pingin pedes jangan makan lombok, karena aturan yang sudah ada lombok itu pedes. Quran sudah menentukan orang musyrik kemudian kemusyrikannya dibawa mati, dosa musyrik itu tidak bisa diampuni selamanya. Nah. Bahkan tidak ada ceritanya tidak pantas Allah, tidak pantas Rasul, Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang musyrik walau kan ulil kurba, kalau itu kerabatnya. Kalau gariskan kan aturannya gitu. Jadi tidak ada cerita nggak pantas Nabi dan orang beriman memintakan ampun pada orang-orang musyrik yang mati bermusyrikan ya, yang mati dalam kemusyrikan dimintakan ampun. Tidak pantas kata Allah, nggak ada ceritanya. Kenapa? Sudah jelas tempat kemusyrikan, tempat orang musyrik itu jahanam. Sudah aturannya seperti itu. Ya sudah. Itulah kemusyrikan. Berita kalau dia musyrik, dia ngambil dosa besar yang apabila mati dengan musyrikan tidak bisa diampuni. Kan pingin gitu. Kenapa sudah ada sunatullahnya? Orang makan lombok jangan geger merasa pedas, kecuali dia tidak tahu sebelumnya bahwa lombok itu pedas. Saya tidak tahu, tapi kan sudah ada yang menjelaskan. Tapi kenapa kau tidak dengarkan? Berarti bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Makanya di surat Al-Mulk, surat 67 ayat 10. Nanti orang itu merasa menyesal. Kenapa? Laukanun nasma'u, kalau seandainya dulu saya mau mendengarkan, tidak akan saya berada di neraka sa'ir. Tidak mau mendengarkan. Jadi orang-orang yang di neraka sa'ir itu salah satu penyesalannya Pak. Seandainya dulu waktu ini ya, aku mau mendengarkan. Berarti kalau tidak mau dengarkan bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Ini rumus yang tidak bisa diganggu-gugat, sudah ditetapkan sunatullah. Dan tidak ada perubahan sunatullah. Makanya pernah ditanya saya, malaikat penjaga neraka, penjaga surga itu kan makhluk Allah. Makhluk Allah. Seandainya besok di akhirat Allah berubah. Sekarang aturannya orang mutakin masuk surga, orang musyrik masuk neraka. Orang takwa masuk surga, orang kafir masuk neraka.
Terus besok berubah, merintahkan pada malaikat, masukkan orang takwa ke neraka dan masukkan orang kafir ke surga. Malaikat wani nolak enggak? Malaikat kan super taat. Tidak ada cerita malaikat mengatakan tidak. Karena malaikat diciptakan untuk taat. Besok pada pengadilan, masukkan orang kafir ke surga. Masukkan orang takwa ke neraka. Malaikat bisa enggak? Pernah saya ditanya seperti itu. Kalau Allah bisa seperti itu, gak mungkin Allah malaikat menolak. Nah, bingung kan? GG koyong lah pasti lah. Allah mampu, bukan tidak mampu. Allah kuasa memasukkan orang takwa ke neraka dan masukkan orang kafir ke surga. Tapi Allah sudah menyatakan tidak mau merubah aturannya. La tabdila li sunnatillah, tidak ada perubahan di dalam sunnah Allah. Sudah diterapkan sunnahnya, orang takwa masuk surga, orang kafir masuk neraka, dan Allah tidak mau merubahnya. Sehingga pertanyaan itu tidak mungkin terjadi untuk orang beriman. Bertanya berarti meragukan berarti tidak iman, kan tidak ada, udah pasti. Dah, tidak usah bicara Allah. Pegawai negeri saya yakin tidak pernah ada yang bertanya, "Su, tanggal siji gajian lo ya?" Ini pegawai negeri lah gini-gini. Yang selama hidup di pegawai negerinya dia tidak pernah alat tiap tanggal siji mesti gajian, walaupun itu hari libur gitu. Sehingga karena sudah pasti pengalaman dia berpuluhan tahun setiap tanggal siji gajian, ternyata tidak seorang pun pegawai negeri yang bertanya, "Su, tanggal siji gajian lah?" Berarti kan iman itu kepada ketentuan pemerintah tanggal siji. Ya, sehingga tidak ada pertanyaan seperti itu, kan gitu kalimatnya. Karena sudah undang-undangnya tanggal siji gajian. Atau kalau ada yang tanggal 5 gajian, tanggal 5 gajian. Nggak ada yang bertanya, "Su, tanggal siji gajian ya?" Tanggal 5. Kenapa? Iman. Ini nih aturan seperti itu. Kenapa? Allah kalau sudah berjanji, hak dan mohal bagi Allah tidak menepati janjinya. Mohal itu tidak mungkin. Sehingga pertanyaan itu tidak ada. Pertanyaan itu tidak ada. Karena itu pertanyaan yang tidak logis untuk Allah. Kalau Allah sudah mengatakan aja dia sampai kapan, karena Allah sudah berfirman lagi bahwa dia tidak merubah keputusannya. Quran itu sunnatullah, tidak akan dirubah sampai kapanpun. Ya, pertanyaan itu tidak ada. Sehingga menjadi pasti di sini ibadahnya. Jangan sampai kita ibadah bertanya, "Aku kesel-kesel ibadah, sholat, tahajud, kek kleru." Nah, kek itu nanjakan tidak iman. Seperti pegawai negeri, kek orang gajian, kan orang tahu kaya ngono. Kenapa? Pegawai negeri itu diburu oleh sebagian banyak orang. Setiap ada pembukaan pegawai negeri, pasti yang daftar itu melampaui kapasitas yang diminta. Mungkin 1:1000 atau lebih mungkin dari itu. Karena yakin tingkat kepastiannya. Tingkat kepastian tiap siji bayaran, nanti nek pensiun jono bayaran meneh. Tingkat kepastian itu sehingga berani berdesel-desel daftar pegawai negeri. Kenapa? Ada tingkat kepastian. Allah disangsikan aneh. Kan gitu. Allah aneh. Sehingga dia tidak perlu mengatakan seandainya tidak boleh kepada Allah karena iman. Nah, inilah
kepastian yang ada di Quran itu lebih pasti dari 4 plus 4 sama dengan 8. Kita yakin 4 plus 4 8. Isi Quran kebenarannya lebih yakin tinimbang 4 plus 4 sama dengan 8. Sudah satu ibadah yakin pasti gini. Yang menjadi masalah, apakah yang kita lakukan ini sama dengan yang dimasukkan dengan Quran atau tidak? Itu ngaji makanya. Kan bisa aja terjadi kita ngamalkan suatu yang Quran tidak tidak memerintahkannya, kan jadi salah kan gitu. Rasulullah tidak memberi contohnya, jadi salah kan. Nah, itulah Quran. Kita bicara apapun, kalau Quran tidak dilaksanakan jangan harap dunia ini aman. Jadi orang-orang munafik yang diterangkan di ayat Allah Al-Baqarah mulai ayat 12, mulai ayat 8 sampai ayat 20, 12 ayat. Kan dari ayat 2 sampai ayat 20 ya. 1 sampai 5 bicara orang takwa. 6 dan 7 bicara orang kafir. 8 sampai ayat 20 bicara orang munafik. Ayat munafik disebut tatkala dikatakan oleh orang munafik la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan kalau kami itu orang yang membuat kebaikan, bahkan yang disebut itu membuat kerusakan di bumi ini bukan maculi tanah ya. Buat kerusakannya Pak, merubah tatanan Quran. Yang Quran sudah ngatur dirubah, membuat kerusakan. Kenapa kerusakan? Begitu Quran dirubah, dilaksanakan, sapenanya tidak sesuai Quran, maka kehancuran yang akan didapatnya. Ini pasti. Tatkala orang mengamalkan di luar Quran, pasti kehancuran, maka kerusakan. Jadi merubah tatanan tidak menggunakan Quran tapi menggunakan di luar Quran sama dengan membuat kerusakan. Nah makanya disebutkan pada orang munafik itu la tufsidu fil ardi, jangan kau membuat kerusakan bumi ini. Malah orang-orang munafik, aku ini membuat kebaikan. Jadi kalau ingin tentram dunia ini, sama solusinya Quran. Solusinya tidak ada yang lain. Makanya Quran tidak cukup hanya sampai dibaca. Bukan tidak boleh dibaca. Tidak cukup hanya sampai dibaca. Tidak cukup hanya sampai dipelajari tafsirnya. Karena Quran menuntut sampai pengamalan. Dari belajar baca Quran, belajar terjemahan, belajar tafsir dalam rangka untuk bisa melaksanakan Al-Quran. Nah, jadi kalau ingin tatanan dunia itu bagus, Quran, makanya zaman Rasulullah suatu zaman yang luar biasa sekali. Sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir batin. Datang Rasulullah ke Madinah. Yang namanya riba. Luar biasa. Yang namanya minum-minuman keras, judi luar biasa. Datang Quran yang dibawa Rasulullah dipraktekkan benar. Riba hilang, judi hilang, minuman keras dan semua perzinahan hilang, semuanya bagus, langsung sejahtera. Nah jadi kalau ada orang yang
mencoba untuk menjauhkan Quran dari kehidupan, itu dia sedang membuat kerusakan. Karena pasti kalau Quran tidak dilaksanakan hanya akan rusak. Alam ini, kehidupan ini akan jadi rusak tanpa melaksanakan Quran. Apa yang diragukan Quran? Harusnya tidak ada. Dari segi koordinatan, sudah 14 abad tahun yang lalu mulai Quran turun kepada Rasulullah sampai sekarang belum ada terjadi perubahan walaupun satu huruf koordinatan. Boleh diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, tapi Qurannya harus ditulis supaya menjaga koordinatannya. Sampai sekarang tantangan Allah terbuka, siapa yang berani buat seperti Quran. Sampai sekarang pun tantangan itu tidak pernah bisa jawab. Tidak ada alasan. Quran tidak sangat tidak ada alasan. Jangan mencoba dengan menggunakan akal, tidak akan mampu. Karena yang menciptakan alam ini Allah, dan Allah tahu persis bagaimana mengolah alam sebaik. Maka Allah turunkan Al-Quran. Akal manusia tidak akan mampu. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik hidayah pada kita. Kita istiqamah ala din ala ta'ah dan bisa meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah. Dicatat seorang syuhada masuk Jannatul Firdaus tanpa hisab. Di tempat yang beserta para nabi, para sahabat. Mudah-mudahan kita sabar dalam menghadapi masalah dan ujian cobaan dan bisa bersyukur tatkala mendapat anugerah sehingga tetap istiqomah ala din ala ta'ah. Mudah-mudahan semua penyakit Allah angkat sehingga kita sehat walafiat sama penyakit, dan semua masalah Allah solusi sehingga kita diberi kemudahan, jauhkan dari kesusahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbunal